Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Lazis. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Sragen datang ke tempat ini, yaitu kenalkan ini Mbak Nur Azizah. Benar ya? Iya, ya. betul. Panggilannya Mbak Azizah. Mbak Azizah atau Mbak Nur? Dua-duanya. Oh, Dua-duanya dua-duanya. bisa, saya fleksibel, Mas. Oh, fleksibel ya. Saya panggil Mbak Azizah aja ya. Iya. Nah, saya itu udah kenal udah berapa tahun ya, Pak? 2 tahun. Iya, 2 tahun. Ya, Sekitar 2 tahun terakhir saya kenal dengan beliau. Dia ini sebagai pimpinan redaksi di salah satu majalah. Majalahnya itu majalah Lazis Jateng juga. Itu bernama ini majalahnya Gema Z. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan pimpinan redaksinya yang masih muda, masih punya semangat muda juga. Dan Amin. masih single kayaknya. Kayaknya kok meragukan gitu. Oh, meragukan. Ini masih single. Nanti kalau ada dari yang pemirsa mau pengen kenalan, silahkan komentar. Nah, udah berapa lama ini Mbak jadi pimpinan redaksi di Gema Z? Mulainya itu sekitar 2019 kalau Gema Z, dari Idul Adha tahun kemarin. Jadi baru setahun sih. Baru setahun ya? Iya. Ini kok dari bentuknya kok edisi pertama itu kecil ya Pak? Tapi kok berikutnya kok jadi besar ini? Oh iya. Jadi pertama itu kan kita mencoba mengadopsi bentuk majalah itu, majalah Gema Z yang ini tuh yang pertama kali itu mengadopsi dari majalah Lazis Jateng yang kemarin, yang dulu gitu. Mungkin beberapa teman-teman di sini tahu ya nama majalah yang dulu di Lazis Jateng. Nah, kemudian setelah ini didiskusikan dengan struktur internal, kemudian kita berinovasi. Sepertinya lebih menarik kalau misalnya dibuat lebih besar dan kertasnya juga lebih bagus lagi gitu. Iya. Untuk sasaran sendiri dari Gema Z ini umum atau hanya donatur Lazis saja? Umum, semuanya bisa membaca. Syukur-syukur kalau misalnya belum jadi donatur terus jadi donatur gara-gara membaca majalah Gema Z. Gitu ya. Iya. Kalau sampai sekarang ini berarti sudah berapa edisi? Sudah 11 edisi. 11? Masih dicetak semua atau? Untuk masa pandemi ini sedang off, jadi bentuknya online. Gitu. PDF itu? PDF, ya. Terus untuk mendapatkan PDF itu tadi, apakah harus berinfak atau ada bisa di download di web gitu? Bisa, itu setiap edisi itu insya Allah di-upload di website. Cuman kalau untuk mendapatkannya harus meminta akses link dulu ke Lazis Jateng untuk bisa mendownload aplikasi PDF-nya itu. Berarti tetap ada kayak berdonasi dulu berarti? Iya, gitu. Berinfak untuk kegiatan di Lazis, program-program di Lazis. Ini sepertinya majalahnya ada udah sangat bagus ya. Amin. Ini kalau rencana nanti tetap ada cetaknya atau berlanjut ke online ya? Insya Allah nanti ada cetaknya juga. Tapi melihat kondisi dan situasi ke depan dulu gitu. Kalau misalnya mungkin untuk dicetak, kita akan mencetaknya gitu. Tapi saat ini masih belum memungkinkan. Kalau untuk tim sendiri dari timnya Mbak Azizah itu ada berapa orang? Timnya kalau secara jadi pemimpin redaksi, terus stafnya ada 2, terus
editor 1 4, kalau untuk redaksinya 4. 4 orang. Nah, 4 orang. Tapi kalau di total sama semuanya ada layouter, ilustrator kayak gitu ya ada 7 sepertinya. Itu berarti Mbak Azia sendiri membawai semuanya itu ya? Iya, koordinator sih. Nah, kalau sebelumnya itu Pak sudah pernah menjadi pimpinan redaksi di majalah mana? Kalau dulu di kampus pernah jadi istilahnya pemimpin redaksi, tapi di bawahnya pemimpin redaksi namanya redaktur pelaksana. Dulu saya pas di kampus itu di lembaga pers mahasiswa fakultas. Itu produknya majalah sama buletin. Kalau buletin itu 12 kali atau 13 kali gitu. Nah, itu saya diamanahi sebagai redaktur pelaksana gitu. Saya koordinasi dengan pemimpin redaksi waktu itu. Nah, ya untuk pengalaman keredaksian ya di situ di lembaga pers mahasiswa di Berapa kampus. lama itu di kampus? 1 tahun? Lebih? Lebih dari awal masuk sampai itu 3 tahun, sekitar 3 tahun. Wah, udah lumayan berarti ya pengalaman dari dunia keredaksian. Ya, tapi dulu itu lebih seneng kalau ketemu sama orang gitu. Mungkin bedanya ini sih, kalau majalah di sini kan bentuknya kontribusi gitu ya, kita menghubungi penulis, terus penulis mengirimkan tulisan gitu. Tapi kalau dulu di kampus itu kita sendiri yang memburu istilahnya, memburu berita, memburu. Jadi kayak wartawan itu. Jadi ketemu sama orang untuk satu tulisan itu nggak cukup kita nembusi 1 orang, harus lebih dari 1 orang gitu. Berarti kalau di Kemajat sendiri ini timnya Mbak Aziza mencari istilahnya apa ini? Yang mengisi ini istilahnya? Yang mengisi, menghubungi. Kita membagi sih. Kita awalnya kita udah kerja sama dulu, kita udah nembusi penulis-penulis itu dulu, kontributor. Kemudian setiap bulan itu kita membahas bareng tema sama topik yang akan dimuat di majalah. Nah, kemudian untuk PJ menghubungi penulis itu kita bagi gitu. Kalau di masa sekarang itu kayaknya dunia, apalagi di Indonesia sendiri kan minat bacanya itu emang kurang ya. Ya. Untuk kedepannya itu yang apalagi sekarang ini masih relevan enggak sih untuk pekerjaan menjadi seorang pimpinan redaksi, atau mungkin dari tim satu kesatuan dari tim redaksi? Emang ya, untuk saat ini perkembangannya itu lebih ke teknologi digital gitu, serba digital gitu. Tapi saya yakin kok banyak orang yang lebih puas kalau dia bisa menyentuh fisik dari buku itu sendiri gitu. Karena beberapa orang-orang yang suka baca buku itu kalau ditanyain lebih suka online atau offline, mereka lebih suka sama offline karena mereka merasa menurut mereka rasanya itu beda ketika membaca, kemudian bisa mencium aroma lembaran buku itu sendiri, itu lebih senang gitu. Sama ini ya, mungkin beberapa orang juga lebih suka online, tapi untuk segmen usia 40 tahun ke atas ya mungkin, atau 45 tahun ke atas itu mereka lebih suka fisik gitu. Karena daya lihat ketika lihat HP itu tulisannya pasti kurang jelas gitu. Jadi lebih suka sama yang fisik. Jadi adalah ininya potensinya untuk tetap cetak secara fisik. Terus kalau enaknya apa menjadi seorang pimpinan redaksi? Enak dan tidaknya itu apa? Enaknya kita bisa bertemu dengan beberapa penulis yang punya jantung tinggi. Kita jadi lebih banyak baca gitu, dari tulisan-tulisan mereka yang kadang kita harus membeli buku mereka itu dengan harga yang lumayan mahal. Terus kita juga bisa belajar manajemen
bisa belajar ini tentang tata cara penulisan editorial, tentang editorial ya, seperti itu. Tapi yang nggak enaknya ya tentu ya setiap pekerjaan itu ada enak dan nggak enaknya. Nggak enaknya itu ketika kita dikejar sama deadline. Sedangkan apa ya, teman-teman kita itu ada ya yang misalnya langsung disuruh kirim langsung on time, itu enak, itu nggak merubah jadwal kita. Tapi ketika kontributor atau teman-teman kita itu nggak bisa sesuai deadline, nah itu kadang kita sendiri harus bisa mem-backup itu. Terus rencana mungkin mau sampai kapan? Atau apa ya? Kedepannya mungkin majalahnya akan tetap dicetak atau beralih ke digital. Soalnya kan ada sebagian majalah atau beberapa majalah itu ada yang sudah merambah ke digital. Kalau di Gemajat sendiri kedepannya itu perlu riset yang lebih mendalam ya. Kalau misalnya ke depan apa ya, dunia fisik, buku fisik seperti ini emang tidak lagi menjanjikan, dan misalnya nanti kebutuhan operasional itu banyak dan modal yang masuk itu sedikit, ya mungkin kita akan beralih ke yang digital. Berarti intinya kalau untuk sekarang memang pemilihan redaksi itu masih memungkinkan pekerjaan seorang pimpinan redaksi. Sebenarnya bukan, kalau pimpinan redaksi kan sebuah jabatan ya, sebuah amanah gitu. Tapi yang memungkinkan, yang prospek itu adalah bidang penulisan. Itu saya yakin ke depan bidang penulisan itu kalau misalnya ditekuni itu bisa jadi potensi, karena sekarang kan dunianya serba digital, dan pernah saya baca itu apa ya, web apa namanya mas, yang ngisi konten gitu di website, terus di Instagram, sosmed gitu. Saya lupa. Kayak kita membuat suatu artikel atau cerita itu bikin ke web gitu. Konten kreator. Oh iya, itu bisa. Itu menjanjikan juga sih untuk ke depan. Kalau misalnya, ya berarti dari sini. Ya, mungkin ini terima kasih atas kunjungannya dari Mbak Aziza sebagai pimpinan redaksi dari majalah Gemajat. Mungkin dari teman-teman kalau dari ada yang bisa pengen membaca ini, caranya gimana? Kalau ingin membaca ini nanti bisa menghubungi Lazi Jateng, DM ke Instagram Lazi Jateng, atau enggak ini kami juga punya Instagram, kami masih gabung dengan majalah satunya, namanya majalah Gemajat nih. Nanti bisa DM situ kalau misalnya ingin mendapatkan linknya dan sekaligus berdonasi Lazi Jateng. Kalau untuk websitenya nggak ada? Websitenya belum ada. Oh, belum ada. Ya, Itu tadi mungkin langsung nanti kalau ada yang ingin membaca majalah Gemajat secara online bisa langsung DM ke Instagram Lazi Jateng, atau mungkin nanti bisa komentar, silahkan hubungi kalau ada, nanti kami bisa kirimkan linknya. Terima kasih Mbak Aziza, dan terima kasih para pendengar sahabat Aziz. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.